Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mawarti. Saya prodi PIAUD 2B. Di dalam video ini saya akan membahas tentang apa itu masalah belajar, evaluasi belajar, dan diagnostik kesulitan belajar. Untuk lebih lengkapnya, mari simak penjelasannya. 1. Masalah belajar. Prayitno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Jenis-jenis masalah belajar. 1. Learning disorder atau kekacauan belajar. 2. Learning dysfunction. 3. Underachiever. 4. Slow learner atau lambat belajar. 5. Learning disabilitas atau ketidakmampuan belajar. 2. Evaluasi belajar. Evaluasi pembelajaran adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penentuan bisa dilakukan salah satunya dengan pemberian tes kepada pembelajar. Fungsi evaluasi pembelajaran. 1. Fungsi seleksi. 2. Fungsi penempatan. 3. Fungsi diagnostik. 3. Diagnostik kesulitan belajar. Budianto menyatakan kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Menurut Abdurrahman, kesulitan belajar pertama kali ditemukan oleh The United States Office of Education pada tahun 1977, menampakkan diri dalam bentuk kesulitan. 1. Kesulitan membaca. 2. Kesulitan menulis. 3. Kesulitan berhitung. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam. 1. Faktor internal. 2. Faktor eksternal. Faktor internal meliputi gangguan dan kekurang mampuan psikofisik, yakni yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun yang berasal dari faktor eksternal meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Lingkungan keluarga. 2. Lingkungan masyarakat. 3. Lingkungan sekolah. Jenis kesulitan belajar yang sering dialami oleh anak usia dini. Mereka bisa mengalami kesulitan membaca, menulis, dan berhitung, atau kesulitan lainnya. Salah satu kesulitan belajar anak usia dini adalah kesulitan belajar matematika. Matematika adalah suatu pengetahuan yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir anak. Oleh sebab itu, matematika dapat sebagai sarana untuk membangun kemampuan berpikir anak. Pembelajaran matematika merupakan cabang mata pelajaran yang cakupannya sangat luas dan bukan hanya bisa berhitung, tetapi juga mencakup kompetensi yang menjadikan anak tersebut memahami dan mengerti tentang konsep matematika. Untuk pendidikan matematika dapat diberikan pada anak tingkat usia dini dengan metode learning by playing atau belajar dengan bermain. Karena waktu bermain anak akan mendapat kesempatan bereksplorasi, bereksperimen, dan dengan bebas mengekspresikan dirinya. Dengan bermain, tanpa sengaja, anak akan memahami konsep-konsep matematika tertentu dan melihat adanya hubungan antara satu benda dan yang lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang masalah belajar, evaluasi belajar, dan diagnostik kesulitan belajar. Selanjutnya adalah pembelajaran saya terhadap seorang anak yang bernama Azizah yang berusia 6 tahun. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah, umur saya 6 tahun. Hai Azizah.
Ibu punya kertas. Yang kertas pertama apa ini? Kertas Kosong. Kertas kosong. Dan yang kedua adalah kertas yang ada gambarnya. Ibu tanya dulu ya, ini gambar apa? Gambar bunga. Iya, ini gambar. Kuku. Nah, ini Segitiga. Sama bola. pintar. Dan ibu juga punya kartu. Nah, ini kartunya ya. Nah, kartu ini coba lihat. Nih, kartu ini isinya masing-masing dari angka 1 sampai angka 10. Dan kartu ini, Jija lihat sini. Kartu ini dari angka 1 sampai angka 10. Nah, sekarang ibu minta ke Jijah. Jijah tempelkan kartu yang warna merah ini ke sini dari angka 1 sampai angka 10 secara berurutan ya. Oke? Sekarang kita mulai ya. Azizah, cantik ya. Nah, sekarang kita tugasnya yang kedua ya. Ibu minta ini ada, kita singkirkan dulu. Iya. Nah, sekarang ini ada gambar bunga, kupu-kupu, segitiga dan bola. Nah, Jijah hitung bunganya ada berapa. Nanti jawabannya Jijah tempel di sini ya. Jempel sini pakai kartu ini. Cari huruf yang angka yang sesuai dengan ini ya, dengan berapa jumlahnya ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Iya. Angka berapa tuh Jijah? 3. Ini ada Itu gambar apa? segitiga. Nah, itu berapa jawabannya? Kita tengok di sini. 2, 3, 4. Udah. Pintar Jijah. Ini Wah, bola. pintar. Gambar apa? Bola. Itu bolanya ada berapa? 2, 3, 4, 5. Mana? Coba tunjukkan, tengok kameranya. 5. Oke, enggak 5 ya? Kak dulu lemnya. Ini copot. Yeay! Coba lihat kamera. Ibu tengok angkanya. Kamera apa ya? Ini angka berapa? 2, Ini? 3, 4, 5. Jadi bunganya ada berapa? 2, Ada 2. Kupu-kupunya ada? 3, Iya, ini segitiganya ada? 4, Bolanya? 5. Yeay, pintar Azizah. Dah, Azizah menjawab dengan benar semua. Sekarang kita tepuk tangan. Dah, sekarang kita ucapkan Assalamualaikum. Dadah.